Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan, Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syahrul Ramadan. Kami sahabat hijrah bareng mengucapkan selamat menunaikan ibadah Shaum Ramadan 1441 Hijriah. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan berkah Ramadan ini menjadi pemutus. Berjumpa lagi bersama saya Eri Asyukriya. Kali ini kita akan membahas apa-apa saja yang termasuk ke dalam metode Tibun Nabawi. Yang pertama adalah ruqyah. Apa itu ruqyah? Ruqyah adalah suatu metode penyembuhan dengan cara membacakan sesuatu pada orang yang sakit. Bisa karena gila, bisa karena sakit medis, bisa karena ain, bisa karena sengatan hewan, bisa karena sihir, atau bahkan gangguan jin. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah SAW apabila sakit, baginda membaca sendiri al-muawwizat. Apa itu al-muawwizat? Jadi kalau al-muawwizat itu dikenal sebagai istilah 3 kul ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Jadi baginda ketika sakit itu membacakan ketiga ayat tersebut, lalu ditiupkan ke dalam telapak tangannya, lalu ditempelkan ke bagian yang sakit. Nah, ketika penyakitnya tidak kunjung sembuh, maka Aisyah yang membacakan ayat tersebut untuk Rasulullah SAW, dan itulah metode dari ruqyah. Metode yang kedua adalah bekam atau hijamah. Apa itu bekam? Nah, mungkin teman-teman di sini sudah banyak ya yang mengetahui tentang bekam. Bekam merupakan suatu metode pengobatan dengan pengeluaran darah kotor ya dari tubuh dengan cara menyedot pada sayatan ringan di kulit tubuh. Nah, bekam ini merupakan suatu metode pengobatan yang sangat ideal ya, yang sangat utama sekali dan pengobatan terbaik. Nah, siapa yang bilang? Siapa yang mengklaim? Bukan saya tentunya, tapi dari baginda Rasulullah SAW. Kata Rasul, "Inna min khairi dawaikumul hijamah." Sesungguhnya pengobatan yang kalian gunakan yang terbaik adalah berbekam. Jadi sungguh ini merupakan pengobatan yang sangat luar biasa. Kata Rasul aja pengobatan terbaik. Maka dari itu kita selaku umatnya ya mau tidak mau harus nih kita coba untuk menjadikan sunnah ini sebagai pilihan utama ketika kita sakit. Bahkan tidak hanya itu, malaikat pun merekomendasikan bekam ya ketika Rasulullah diisrokan ya, ketika Isra ada perintah ya, jadi tidak hanya perintah sholat saja, tapi ada perintah berbekam ternyata. Ma marartu bi malaikah illa amaruni bil hijamah. Tidaklah aku, kata Rasul, berjalan melewati sekelompok malaikat, melainkan mereka menyuruhku untuk berbekam. Masya Allah. Metode yang ketiga adalah mengkonsumsi habatus sauda. Nah, teman-teman juga di sini ya pasti tidak asing lagi dengan habatus sauda. Manfaat mengkonsumsi habatus sauda itu banyak sekali ya, bahkan dalam hadis ya dinyatakan bahwasanya habatus sauda itu terdapat penyembuh segala penyakit kecuali apa? Kecuali kematian. Jadi ternyata di dalam habatus sauda itu terdapat obat segala penyakit kecuali kematian. Metode yang keempat adalah mengkonsumsi madu ya. Dalam kitab At-Tib minal kitab was sunnah, Muwafiquddin Al-Baghdadi menyatakan Rasulullah SAW biasa minum madu setiap hari, yaitu madu yang dicampur air. Beliau minumnya di pagi hari ketika perut masih kosong. Wah, Masya Allah ya. Nah, jadi kita bisa meniru nih kebiasaan baik dari Rasulullah ini. Kalau misalnya kita mau sarapan, awali sarapan kita dengan segelas madu ya. Madunya bisa dicampur dengan roti, bisa dicampur dengan air, ataupun tidak dicampur sama sekali, langsung diminum saja. Kurang lebih 2 sendok makan saja ya setiap hari. Itu insya Allah akan mencukupi kebutuhan energi harian Anda semuanya.
Terdapat banyak nas ya berkaitan dengan madu ini ya, diantaranya adalah asyifa'u fi thalathin syarbati asal wa syartatih nijam wa kayyatin nar wa ana anha ummati anil kai. Kesembuhan itu terdapat dalam 3 hal. Yang pertama adalah minum madu, yang kedua adalah sayatan alat bekam, yang ketiga adalah sundutan api panas atau kai. Namun kata Rasul, aku melarang umatku untuk melakukan kai. Kedua, yang kelima adalah mengkonsumsi zaitun. Ya, mungkin teman-teman juga ya sudah banyak nih yang mengetahui tentang zaitun. Bahkan zaitun sekarang sudah banyak digunakan untuk kecantikan ya. Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak rambut, karena minyak zaitun dibuat dari pohon yang penuh berkah ya. Jadi insya Allah ketika kita mengkonsumsinya ataupun memakaikannya itu ada keberkahan di dalamnya, kita yakini. Dan ternyata ketika diteliti ya, minyak zaitun itu termasuk rajanya minyak ya, artinya minyak yang terbaik. Dan yang terakhir adalah memakai siwak ya. Nah, teman-teman udah pada tahu apa itu siwak ya. Jadi siwak itu merupakan sebuah kayu yang biasanya digunakan untuk membersihkan gigi ya. Dan bersiwak ini merupakan suatu kebiasaan Nabi ya, yang paling disenengin atau yang paling Rasul itu paling suka untuk melakukannya. Karena apa? Karena ini perkara ringan tapi insya Allah pahalanya luar biasa sekali ya. Nah, bersiwak ini merupakan pekerjaan yang ringan namun memiliki faedah yang sangat banyak ya, baik bersifat keduniaan maupun keakhiratan ya. Apa sih asiknya ataupun manfaatnya dari bersiwak ini? Banyak sekali ya. Kalau misalnya kita bersiwak ya, kalau misalnya teman-teman bisa merasakan atau pernah merasakan ketika bersiwak itu mulut tuh fresh banget ya, seperti gosok gigi pakai pasta gigi. Dan ini tidak ya, jadi bersiwaknya tidak pakai pasta gigi, hanya bersiwak saja itu akan membuat kesegaran mulut kita, menjaga kesegaran mulut kita. Yang kedua, gigi kita akan lebih putih ya, akan lebih putih kelihatannya. Itu Masya Allah ya, siwak. Nah, dan juga bisa untuk menjaga kebersihan mulut dan gigi dan menghilangkan bau mulut tentunya. Ini cocok sekali ketika kita saum ya. Ketika saum itu sebelum kita sholat subuh ya, itu kita biasakan bersiwak. Nah, itu manfaat dari dunia. Kalau misalnya manfaat akhiratan, ini Masya Allah, ini bentuk tiba kita kepada Rasulullah SAW. Dan tentunya kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, baginda Rasulullah SAW begitu semangat untuk melakukannya ya. Karena apa? Ada keberkahan ketika bersiwak. Dan Rasulullah sangat ingin sekali umatnya pun melakukan hal yang sama, yaitu melakukan atau bersiwak. Sebagaimana hadis beliau, kalau bukan karena akan memberatkan umatku, maka akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan wudhu. Itu Masya Allah ya. Jadi kita biasakan untuk bersiwak. Ini Masya Allah. Di samping menjaga kesehatan mulut dan gigi ya, di samping itu pula ada keberkahan di dalamnya. Setiap apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul itu pasti ada keberkahan di dalamnya. Begitupun dengan siwak. Sesuatu pekerjaan yang sangat ringan sekali, tapi insya Allah timbangan amalnya itu akan berat sekali. Itulah tadi beberapa metode pengobatan tibu nabawi secara global. Nabi Muhammad SAW telah memberi petunjuk tentang banyak obat-obatan, tentang banyak teknik-teknik dalam pengobatan ya, mengajari caranya untuk memanfaatkan sehingga diperoleh kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam pengobatan tadi ataupun herbal-herbal tadi itu tentunya ya kita yakini bahwasanya itu merupakan metode yang terbaik. Maka kita sebagai umat muslim, yuk kita sama-sama mengamalkan sunnah. Insya Allah kita dapat sehatnya dan juga kita dapat barokahnya. Karena apa? Karena kita melakukannya atas dasar keimanan ya, keimanan kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.